Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Kita sampai pada pelajaran yang ke-6, ra'yuhu al-ghanam, mengembala kambing, wa safratuhu al-ula ila Syam, dan perjalanan pertama ke negeri Syam. Jadi Nabi SAW semenjak kecil sudah terbiasa ikut kerja, karena memang kondisi pamannya dalam kondisi miskin. Namun yang demikian tidak menjadikan aib bagi Nabi SAW. Justru inilah diantara keunggulan Nabi SAW. Karena SAW, dahulu Nabi SAW fi sigharihi, di masa kecilnya itu yar'al ghanam, menggembala kambing, li ahli Makkah, bukan miliknya sendiri tapi miliknya penduduk negeri Makkah. Jadi bekerja menggembalakan domba di ujratin ya'ishu minha. Beliau SAW dikasih ujrah, dikasih upah yang dengannya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tidak mengandalkan hanya dari pamannya, namun beliau SAW juga berusaha, yaitu dengan cara menggembalakan kambing ternak, domba yang dimiliki oleh penduduk negeri Mekah. Jadi bekerja menggembala domba. Walamma balagha at-tasi'ah, ketika usia beliau SAW usianya sampai 9 tahun. Wakila as-salisa asyarah, wakila as-salisa asyarah, dan dikatakan disampaikan bahwasanya usia pada waktu ini usianya 13 tahun. Walamma balagha at-tasi'a min umrihi, dan ketika usia beliau SAW sampai 9 tahun, safara ila Syam, beliau pergi ke negeri Syam bersama pamannya, ma'ammihi, bersama pamannya, bersama Abu Talib. Abu Talib ma'ammihi Abu Talib bitijaratin, dengan jual beli, jadi dengan berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Walamma qaruba, dan ketika beliau dekat dengan min Busra, dekat dengan daerah yang namanya Busra di Syam sana, mendekati Syam, ra'ahu ar-rahib, seorang rahib, seorang pendeta menyaksikan, melihat Nabi SAW. Yang pendeta ini bernama Bahira, yang dijuluki dengan Bahira. Fa'akhbamahu, maka pendeta ini menyampaikan kepada pamannya Nabi SAW, menyampaikan kepada Abu Talib, bi'annahu sayakunu akhiral anbiya, bahwasanya anak ini, anak yang bersama Abu Talib ini, Muhammad, ada nantinya sayakunu akhiral anbiya, dia akan menjadi akhir dari para nabi. Wa talaba minhu an yarji'a, dan meminta, pendeta ini meminta kepada Abu Talib agar kembali pulang, an yarji'a bihi khaufan alaihi, khawatir nanti terjadi sesuatu pada Nabi SAW, min aduin yataraqqabuhu, min aduin yataraqqabuhu, dari musuh yang mengintai, dari musuh yang mencelakakan Nabi SAW. Jadi pendeta ini meminta supaya Abu Talib bersama Nabi Muhammad pulang ke negerinya, khawatir terjadi sesuatu pada Nabi SAW jika orang-orang penduduk mengetahui bahwasanya ini adalah calon Nabi yang disampaikan di dalam kitab-kitab terdahulu. Waqad istadalla ala nubuwwatihi, dia telah mengambil dalil akan nubuahnya Nabi SAW bi alamatihi,
dengan alamat-alamat, dengan tanda-tanda allati fi kutubi ahlil kitab, yang memang disampaikan sebenarnya di ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab itu mengetahui bahwasanya ciri-ciri Nabi ya, akhir zaman, Nabi yang diutus sebagai Nabi penutup, ya, sebagaimana yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Itu mereka sudah tahu, disampaikan di dalam kitab-kitab mereka. As'ilatun, ya, soal pertanyaan-pertanyaan. Bimadza kana yastaghillu fi sigharihi, bimadza kana yastaghillu fi sigharihi, dengan apa Nabi SAW itu di masa kecilnya beliau menyibukkan diri. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'a al-ghanam, beliau memelihara, menggembalakan domba li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha, dengan upah yang dengan itu Nabi SAW hidup. Mata safara ila Syam, mata safara ila Syam, kapan beliau SAW pergi ke negeri Syam. Walamma balagha at-tasi'a min umrihi safara ila Syam. Jadi ketika usia beliau usia 9 tahun, dan dikatakan 13 tahun. Ini kali yang pertama. Ma'ammihi Abi Thalib bitijaratin, dengan pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ma'aman safara, ma'aman safara, bersama siapa beliau safar? Ya, ma'a ammihi, bersama pamannya Abu Talib, ya, Abu Talib. Ya. Man ra'ahu fi safratihi al-ula, man ra'ahu fi safratihi al-ula, man ra'ahu fi safratihi al-ula. Siapa yang menyaksikan, yang melihat Nabi SAW di perjalanan yang pertama ini, ya, yaitu al-rahib, ya, ra'ahu ar-rahib bahira, ra'ahu ar-rahib bahira. Mada akhbara annahu, mada akhbara annahu, apa yang beliau kabarkan kepada pamannya. Fa akhbara annahu bi annahu sayakunu akhir al-anbiya, akan menjadi akhir dari para nabi. Kemudian madza talaba minhu, madza talaba minhu, apa yang diminta oleh pendeta, oleh rahib ini kepada Abu Hurairah, pada Abu Talib. Madza talaba minhu an yarji'a bihi, an yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqabuhu. Bimadza istadalla ala nubuwwatihi, bimadza istadalla ala nubuwwatihi, wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab, ya, dengan yang ada, yang disampaikan alamat-alamatnya, tanda-tandanya sebagaimana yang ada di kitab mereka. Al-khulasatu, kana fi sigharihi yar'a al-ghanama li ahli Makkah, kana fi sigharihi yar'a al-ghanam li ahli Makkah. Di usia beliau yang masih kecil, beliau yar'a al-ghanam, menggembala ghanam, menggembala domba, li ahli Makkah, milik penduduk Makkah. Wa safara ila Syam, dan beliau safar ke negeri Syam, ma'a ammihi, bersama pamannya, wa huwa ibnu tis'in, dan beliau berusia 9 tahun. Au ibnu salasa asyrata, atau usia beliau waktu itu masih 13. Nah, ini perselisihan di kalangan ahli sejarah. Jadi yang penting di usia-usia itu Nabi SAW sudah ikut bekerja, ikut mengembalakan domba, juga demikian safar, berdagang ke negeri Syam. Wa ra'ahu ar-rahib bahira, ya, waktu itu ketika ke negeri Syam ada seorang rahib, seorang pendeta yang melihat Nabi SAW dengan ciri-cirinya, ya. Wa arafa fihi alamatin nubuwah, dan mengetahui bahwasanya pada diri Nabi Muhammad itu ada alamat nubuwah, ciri-ciri nubuwah. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian.
kita memahami apa yang telah kita pelajari, sekaligus juga bisa mengambil pelajaran dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.